merupakan suatu hal yang harus dilakukan ketika kita ingin menghitung entalpi dengan menggunakan energi ikatan. Cara ini tidak boleh di-skip, ya, di mana rumusnya Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 11, yaitu salah satu subbab dari termokimia yang berjudul menghitung entalpi dengan menggunakan energi ikatan. Tapi sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke menghitung entalpi, kita ingatkan kembali ya mengenai pengertian dari entalpi itu sendiri. Entalpi merupakan bagian dari termokimia, di mana dalam cabang ilmu kimia ini membahas lebih detail mengenai energi, panas, dan perubahan yang terjadi pada peristiwa secara kimia. Dalam kimia, entalpi membahas mengenai panas yang dihasilkan ataupun yang dibutuhkan dalam suatu peristiwa kimia. Nah, di sini suatu reaksi kimia pada dasarnya terdiri dari dua proses. Yang pertama adalah pemutusan ikatan antar atom dari senyawa yang bereaksi, dan yang selanjutnya adalah proses penggabungan ikatan kembali dari atom-atom yang terlibat reaksi sehingga membentuk susunan yang baru. Nah, proses pemutusan ikatan ini merupakan proses yang memerlukan kalor, atau bisa dikatakan kalau proses pemutusan ikatan itu akan menyerap kalor. Yang bisa kita kelompokkan kalau reaksi itu adalah reaksi endoterm. Sedangkan proses penggabungan kembali ikatan adalah proses yang melepaskan kalor, atau selanjutnya kita katakan kalau reaksi itu tergolong reaksi exotherm. Nah, energi ikatan itu apa sih? Kita kenalan dulu dengan energi ikatan ya. Energi ikatan adalah jumlah energi yang dibutuhkan atau yang terjadi untuk dapat memutuskan atau menghubungkan kembali suatu ikatan kimia dalam suatu senyawa atau molekul tertentu. Jadi nanti ketika kita berbicara mengenai energi ikatan, itu ada energi untuk pemutusan ikatan dan juga ada energi untuk penggabungan ikatan itu kembali. Nah, sebagai contoh di sini saya punya reaksi. Reaksinya adalah H2 yang berbentuk gas ditambah dengan Cl2 yang berbentuk gas akan menghasilkan senyawa 2HCl. Di mana nanti reaksi ini akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama yang merupakan tahap pemutusan ikatan, di mana itu hanya terjadi pada objek bereaksi, atau saya katakan pada unsur atau senyawa yang lebih kiri dibandingkan dengan tanda panah atau sebelah kiri tanda panah. Di mana untuk tahap pertama kita cek untuk masing-masing bereaksi, kita punya dua bereaksi yaitu H2 dan Cl2. Maka nanti reaksi di tahap pertama pun akan ada dua.
yaitu ada H2, dia akan diputuskan menjadi 2H, dan itu dia akan menyerap kalor atau diperlukan energi untuk melakukan reaksi tersebut. Reaksi yang kedua yaitu ada Cl2, masih dia yang merupakan bereaksi diuraikan menjadi 2Cl. Itu pun sama, akan diperlukan energi atau dia itu akan menyerap energi. Makanya tahap pertama atau yang merupakan pemutusan ikatan ini merupakan reaksi endoterm, karena dalam prosesnya dia akan memerlukan energi. Tapi itu akan berbeda dengan tahap kedua. Tahap kedua atau tahap penggabungan kembali itu merupakan atau itu terjadi pada produk atau pada senyawa yang berada di sebelah kanan tanda panah. Dan reaksi yang terjadi itu adalah 2H ditambah dengan 2Cl, maka dia akan menghasilkan 2HCl. Di mana nanti di sana akan dibebaskan energi atau dilepaskan energi. Sehingga seperti tadi sudah disinggung di sebelumnya, kalau reaksi untuk penggabungan kembali ini akan melibatkan reaksi eksoterm. Secara skematis, untuk reaksi penggabungan dan reaksi pemutusan ikatan bisa digambarkan dalam gambar berikut. Nah, saya misalkan ini yang hijau ini adalah H dan yang biru ini adalah Cl. Ini adalah H2 dan ini adalah Cl2. Kemudian, ketika kita ingin melepaskan atau H2 ini kita pisahkan menjadi 2 buah H, ataupun Cl2 ini kita pisahkan menjadi 2 buah Cl, maka dalam prosesnya akan membutuhkan energi, sehingga pemutusan ikatan dari H2 atau Cl2 ke bentuk 2H atau 2Cl ini merupakan reaksi endoterm. Tapi kemudian ketika mereka sudah diputuskan ikatannya, artinya mereka sudah bergerak bebas seperti ini, maka kita akan gabungkan kembali menjadi unsur atau senyawa yang baru, di mana nanti masing-masing satu H akan berikatan dengan satu Cl, sehingga nanti akan membentuk senyawa HCl. Dan proses penggabungan kembali antara H dan Cl menjadi HCl ini akan membebaskan energi, sehingga untuk proses ini reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, energi disosiasi ikatan ya, atau kita notasikan dengan D. Energi disosiasi ikatan merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan satu mol suatu molekul gas menjadi gugus molekul gas. Ya, jadi untuk memutuskan ikatan dari satu molekul menjadi gugus molekul. Contohnya di sini saya punya CH4. Ya. CH4 diuraikan atau kita putuskan satu ikatannya yaitu CH3 ditambah dengan H, berarti yang diputuskan hanya satu H saja. Dia punya perubahan entalpi sebanyak plus 425 kJ per mol. Dan ada CH3 menjadi CH2 ditambah H, ya. Dia punya delta H plus 480 kJ. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi selain energi disosiasi ikatan atau yang ini ya, untuk masing-masing untuk satu gugus untuk satu molekul gas menjadi gugus molekul gas ada juga energi ikatan rata-rata, di mana energi ikatan rata-rata adalah energi
Rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Oke, saya punya contoh di sini. Masih sama yang tadi, kita berbicara seputar CH4 ya. CH4 menjadi CH3 ditambah H. Dia punya nilai delta H sama dengan plus 425 kJ per mol. Yang kedua, CH3 menjadi CH2 ditambah H. Dia punya nilai delta H sama dengan plus 480 kJ per mol. Yang ketiga ada CH2 menjadi CH ditambah H. Dia punya nilai delta H sama dengan plus 425 kJ per mol. Dan yang keempat ada CH menjadi C tambah dengan H. Dia punya nilai plus 335 kJ per mol. Ya, jadi untuk memutuskan ikatan CH4 menjadi C ke H, kita membutuhkan 4 tahap reaksi atau 4 tahap pemutusan reaksi seperti ini. Nah, terus bagaimana ketika kita ingin menghitung berapa energi ikatan rata-ratanya? Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja nilai perubahan entalpi keempat reaksi tersebut ya. Dan dari hasil penjumlahan itu kita dapat nilai plus 1665 kJ per mol. Sehingga kalau kita ingin mencari energi ikatan rata-rata, maka kita bagi saja antara 1665 dibagi dengan 4. Maka untuk setiap ikatan akan didapatkan nilainya adalah plus 416,25 kJ per mol. Untuk ikatan apa ini? Untuk ikatan CH. Dan dengan perhitungan yang sama kita bisa dapatkan tabel energi ikatan untuk masing-masing ikatan kurang lebih seperti berikut ini ya. Dan hasil energi ikatan rata-rata masing-masing ikatan ini perhitungannya kurang lebih hampir sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti ini ya. Nah, rumus menghitung delta H-nya seperti apa? Rumus menghitung delta H-nya adalah delta reaksi sama dengan jumlah energi ikatan yang terputus dikurangi dengan jumlah energi ikatan yang terbentuk, di mana energi ikatan yang terputus terdapat di ruas kiri tanda panah atau dia yang berperan sebagai pereaksi, sedangkan energi ikatan yang terbentuk terdapat di ruas kanan tanda panah atau dia kita katakan sebagai ruas kanan atau produk. Maaf, saya ulangi lagi, takut saya tadi salah ya. Ini yang di ruas kiri itu adalah pereaksi atau reaktan, sedangkan yang di sebelah kanan adalah hasil reaksi atau produk. Nah, kita singkat saja rumusnya, kita tuliskan seperti ini. Kalau rumus delta H-nya itu adalah jumlah energi ikatan kiri dikurangi dengan jumlah energi ikatan yang sebelah kanan ya. Takutnya nanti kalian merasa kebingungan ketika mengingat kembali mengenai pemutusan ikatan dan penggabungan kembali ikatan. Yang harus diingat adalah kalau pemutusan ikatan itu adalah yang sebelah kiri atau ruas yang bereaksi, sedangkan kalau penggabungan kembali ikatan itu adalah ruas yang di sebelah kanan atau ruas produk. Oke, saya punya coso atau contoh soal. Dengan menggunakan data energi ikatan, hitunglah perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi berikut, di mana reaksinya adalah
CH4 ditambah Cl2 akan menghasilkan CH3Cl ditambah dengan HCl. Oke, kita jawab ya. Tapi sebelum kita jawab, kita gambarkan dulu reaksinya, karena ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan ketika kita ingin menghitung entalpi dengan menggunakan energi ikatan. Cara ini tidak boleh di-skip ya, dimana rumusnya atau strukturnya harus digambarkan secara utuh ya. Ini sama saja tadi CH4 saya uraikan seperti ini ya, ditambah dengan Cl2 berarti ClCl menghasilkan CH3Cl ditambah dengan HCl. Kenapa harus digambarkan seperti ini? Supaya nanti kita bisa lebih mudah mengidentifikasi ikatan apa aja yang ada di sebelah kiri. Di sini kita tahu nih ada 1, 2, 3, 4. Kita punya ada 4 CH ya. Oke, saya tuliskan dulu seperti ini sebentar. Di sini ya, di sebelah kiri saya punya 4 CH kan gitu ya. Sebelah kiri berarti reaktan dan ada 1 Cl seperti ini ya, 1 ClCl. Kemudian di sebelah kanan saya punya 3 ikatan CH ya. Terus 1 ikatan Cl seperti ini dan 1 ikatan HCl seperti ini. Jadi kalau kita sudah identifikasi, maka kita akan lebih mudah untuk menghitung kalornya atau menghitung entalpinya. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini dia. Di sebelah kiri atau entalpi ikatan yang putus, saya punya 4 CH dan 1 ClCl seperti itu ya. CH dari data kita dapatkan kalau entalpinya adalah ikatan CH rata-ratanya adalah 413 kJ per mol. Karena jumlahnya ada 4, berarti 4 kali 413 yang dia punya nilai 1652 kJ. Kemudian yang selanjutnya ada 1 kali ikatan ClCl, yaitu 1 kali 242, maka nilainya adalah 242 kJ. Dan untuk ikatan yang terbentuk atau ikatan yang ada di sebelah kanan ada 3 CH, 1 CCl dan 1 HCl. CH 3 kali 413 sama dengan 1239. CCl 1 kali 328 sama dengan 328. HCl 1 kali 431 sama dengan 431 ya. Sampai sini saya harap kalian sudah bisa paham dan sudah bisa membedakan mana ikatan putus dan mana ikatan yang terbentuk. Tapi kalau masih bingung, cukup diingat saja yang kiri dan yang kanan. Kiri berarti putus, kanan berarti yang terbentuk kembali. Nah, kita hitung ya. Rumusnya adalah delta H sama dengan jumlah ikatan putus dikurangi ikatan gabung. Ya. Dari hasil perhitungan kita dapatkan 1652 tambah 242 yaitu 1894 dikurangi 1239 ditambah 328 ditambah 431 yaitu 1998. Maka dari rumus yaitu energi pemutusan ikatan atau yang kiri 1894 dikurangi energi jumlah penggabungan ikatan yaitu yang sebelah kanan atau produk
sebesar 1998, maka kita dapat hasilnya adalah 104 kilojoule. Clear. Oke adik-adik, itu tadi materi termokimia tentang menghitung entalpi dengan menggunakan energi ikatan. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Kalau ada pertanyaan atau usulan materi untuk ditayangkan, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.